Nah, kembali ke EduClass dan hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, untuk sifat koligatif larutan, kita harus pertama-tama paham tentang beberapa hal. Pertama, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini sendiri bisa dihitung dalam 3 bentuk. 3 bentuk ini akan digunakan dalam rumus-rumus yang berbeda. Pertama, molaritas. Molaritas ini seringkali kita temui di kimia dan dituliskan dengan M besar, sama dengan mol dibagi volume dalam liter. Kemudian kita juga ada namanya molaritas. Molaritas ini adalah M kecil, atau mol dibagi massa pelarut dalam kilogram. Dan terakhir ada fraksi mol. Fraksi mol sendiri adalah berapa banyak mol pelarut atau terlarut dalam total larutan. Misalnya, untuk terlarut adalah XT, yaitu NT per NT ditambah NP. Dan XP adalah NP per NT plus NP. Di mana NP adalah mol pelarut dan NT adalah mol terlarut. Dan apabila kita perhatikan sebenarnya, XT ditambah XP akan menghasilkan 1. Nah, kemudian kita juga harus tahu tentang namanya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang mampu menghantarkan listrik, sementara larutan elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, untuk elektrolit bisa kita ketahui dengan 3 sifat atau 3 penanda. Pertama, apabila larutan tersebut adalah asam. Contoh, HCl, HNO3, dan sebagainya. Kemudian basa. Contoh, NaOH, NH3, dan sebagainya. Terakhir, apabila larutan tersebut adalah garam atau memiliki kation dan anion. Contoh, Na2SO4. Nah, untuk elektrolit sendiri ada elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu memiliki derajat ionisasi yang 1 atau penuh terdisosiasi secara sempurna. Sementara derajat disosiasi elektrolit lemah itu berkisar dari 0 sampai 1 atau lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1, sehingga tidak 0 maupun 1. Untuk mengetahui suatu elektrolit itu kuat, kita juga punya 2 penanda, yakni yang pertama golongan 1A, 2A, dan 7A, kecuali Be, Mg, dan F. Dan kedua, senyawa asam yang mengandung, tapi ini ada syaratnya lagi, bahwa untuk atom O dikurang atom H pada senyawa itu harus lebih besar sama dengan 2. Nah, perhatikan juga bahwa elektrolit kuat ini memiliki alfa atau derajat ionisasi sama dengan 1. Nah, alfa itu bisa digunakan untuk menghitung namanya faktor Van 't Hoff. Di mana faktor Van 't Hoff ini disebut juga dengan I dan dihitung dengan 1 ditambah N-1 alfa. Di mana N itu adalah jumlah kation dan anion pada larutan tersebut. Dan alfa itu tadi adalah derajat disasosiasi. Di mana untuk elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa langsung menghitung sifat-sifat koligatif. Nah, penurunan tekanan uap atau delta P.
kita akan menggunakan dua rumus berbeda untuk elektrolit dan non-elektrolit. Pertama, untuk non-elektrolit. Rumusnya adalah delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni atau ini derajat P. Nah, ini tuh akan diubah untuk mencari larutan yang elektrolit. Yang sebenarnya mirip banget sih. Yakni delta P sama dengan XT dikali derajat P dikalikan dengan faktor Van Hoven tadi. Nah, untuk akhirnya kita menemukan tekanan akhir ya, kita bisa menggunakan P sama dengan derajat P tadi dikurang dengan delta P yang kita ketemukan dengan rumus yang tadi. Nah, selanjutnya untuk penurunan titik beku atau delta TF. Nah, delta TF ini bisa dihitung dengan sama yang kayak tadi ya. Untuk non-elektrolit, kita bisa menghitung dengan delta TF sama dengan KF dikali molalitas, di mana KF sendiri itu adalah tetapan penurunan titik beku molal. Nah, apabila untuk elektrolit sama seperti tadi, delta TF-nya itu sama dengan KF dikali M dikali I. Dan untuk mencari titik beku yang akhir, kita bisa menggunakan titik beku sama dengan titik beku awal dikurang delta titik beku yang kita temukan dari rumusnya. Selanjutnya ada juga kenaikan titik didih. Rumusnya sama seperti penurunan titik beku, yakni untuk non-elektrolit kita menggunakan namanya delta TB, B-nya boil ya, atau boiling point, itu KB dikali dengan molalitas, dengan KB itu adalah tetapan untuk masing-masing zat ya. Dan untuk elektrolit delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Nah, bedanya adalah untuk mencari titik didih yang akhir itu kita menambahkan, jadi titik didih awal ditambah titik didih akhir atau perbedaan titik didih. Nah, terakhir ada namanya tekanan osmotik yang kita bisa sebut dengan P. Untuk non-elektrolit, rumusnya M besar molaritas dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Nah, untuk elektrolit kita menggunakan M dikali R dikali T dikali I. R-nya ini sendiri adalah tetapan gas, atau R sama dengan 0,082 atm liter per mol Kelvin. Dan T-nya itu suhu dan Kelvin ya. Penting. Jangan terbalik. Dan M-nya itu molaritas. Nah, ini soal pertama. Dan apabila kita perhatikan, kita tidak perlu mencari delta P, karena kita bisa langsung menggunakan P sama dengan fraksi mol P pelarut digalakan dengan P0, karena kita mengetahui P0 ya, yaitu 30 mHg. Dari sini kita perlu mencari dulu XP-nya. Nah, untuk mencari fraksi mol tentu saja kita harus pertama-tama mengetahui molnya. Dan kita mencari dulu mol air. Mol air itu tentu saja 90 gram dibagi dengan 18 gram per mol ya. Sehingga kita menemukan mol air itu 5 mol. Dan mol glukosa itu ada 18 dibagi dengan 180 ya. Jadi 0,1 mol. Lantas kita bisa langsung mencari fraksi mol pelarutnya, di mana XP tentu saja adalah mol pelarut atau air dibagi dengan mol pelarut tambah dengan mol terlarut, sehingga 5 dibagi dengan 5,1 kita mendapatkan hasilnya adalah 50/51 atau kurang lebih 0,98. Nah, dengan mengetahui XP ada 50/51,
kita bisa langsung mencari dengan rumus P sama dengan XP dikali P0, di mana P sama dengan 50/51 dikali dengan P0, 30. Langsung kita hitung saja. Hasilnya adalah 29,411 mmHg. Dan sesuai bahwa tekanan UAP itu turun. Soal B kita membahas tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, di mana keduanya membutuhkan molalitas. Kita perhatikan bahwa kita mengetahui penurunan titik beku dan disuruh mencari kenaikan titik didih. Nah, oleh karena itu kita pertama-tama harus mencari molalitas terlebih dahulu, yakni dengan menggunakan delta TF sama dengan molalitas dikalikan dengan KF. 0,372 sama dengan molalitas dikalikan dengan 1,86, dan kita menemukan bahwa molalitasnya adalah 0,2 molal. Nah, selanjutnya kita bisa langsung memasukkannya ke rumus delta TB, yaitu molalitas dikalikan dengan KB, yakni delta TB sama dengan 0,2 dikalikan dengan 0,52 sama dengan 0,104 derajat Celcius. Untuk soal ini, kita mengetahui bahwa zat ini non-elektrolit, sehingga kita bisa langsung menggunakan rumus P sama dengan M kali R kali T. Dan kita juga mengetahui R-nya adalah 0,082 dan T-nya adalah 273 ditambah 27, sehingga kita mendapat T-nya adalah 300 Kelvin. Nah, kita masukkan saja 9,84 sama dengan M dikalikan dengan 0,082 dikalikan dengan 300, sehingga kita mendapat bahwa M-nya adalah 0,4. Nah, dari sini kita harus menghitung dulu molaritas itu apa sih? Molaritas kan kita tahu bahwa molaritas adalah mol dibagi dengan volume dalam liter. Karena volumenya adalah 1, kita bisa langsung M sama dengan N bagi 1, sehingga M sama dengan N. Mengetahui hal tersebut, kita bisa langsung menggunakan rumus N, di mana 0,4 sama dengan massa per mR. Sehingga kita menemukan bahwa 0,4 sama dengan 82 dibagi dengan mR, sehingga mR-nya adalah 205.